jutaan tahun. Apa bekal yang harus kita bawa ketika nanti di akhirat? Karena di alam kubur itu orang butuh makan. Jangan nggak dipikir butuh makan ya. Di alam kubur itu orang butuh makan, butuh minum, sebagaimana manusia di dunia. Apa beb mangane rawon, soto, bento kowe berarti. Makannya yaitu doa dari orang yang masih hidup. Karena diceritakan satu riwayat, ada seorang soleh bermimpi di akhirat itu, di alam kubur itu orang lagi pada nunggu semua. Ketika kita mengirimkan Fatihah untuk ahli kubur, maka malaikat itu menebar al-fatihah ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kita berikan makanan kepada ahli kubur. Makanya doanya tadi al-fatihah ila arwahi minal amwati wal muslimin, minal amwati minal muslimin, orang-orang yang mati fi hadhil baldah, di kota ini. Ya, kita hadiahkan mereka makanan, kiriman, agar mereka bisa hilang dahaganya, agar mereka bisa kenyang perutnya dengan bacaan doa ini. Ini makanan mereka. Diceritakan ada orang bermimpi ahli kubur ini semua rebutan makan kecuali si bapak ini. Dia tenang saja. Ditanya, "Bapak, ini orang semua satu kuburan ini rebutan makanan kayak begitu. Kamu kok enggak? Kalau saya spesial." Apa spesialnya? Saya memiliki anak yang soleh, yang senantiasa dia duduk di majelis taklim dan didoakan secara khusus. Maka saya pun diberikan bagian khusus oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku itu anak yang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang baik, dan dia seringkali memberikan doa, mengirimkan doa kepadaku, jadi saya nggak butuh rebutan kayak begitu. Tidak lama kemudian si orang soleh ini bermimpi lagi, orang tua tersebut ikut rebutan. Bingung, kamu kok ikut rebutan sekarang? Ya, anakku sudah meninggal, nggak ada lagi yang ngirimi saya. Melok royoan, karena terputus. Anaknya nggak punya anak lagi, ya, anaknya nggak punya anak lagi, dan dia ibadah untuk dirinya sendiri. Makanya saya ingatkan di dalam majelis ini, kalau kita punya handphone, kita punya media sosial media, sosmed, akun-akun Facebook, Instagram, gunakan akun kita untuk ikut serta menyebarkan dakwah dan mengajak orang ikut datang ke majelis. Kalau kita mengajak satu orang ini, "Ayo mas, ayo bro, melok aku bro, untuk majelis." Opo nom-noman majelisan piring, ya kadang kayak gitu ya. Kancamu sing rada kayak sodron-sodron nih. "Ayo to melok." Ya wis, akhirnya ikut. Dia ikut dan akhirnya dia mendengarkan dan dia mengamalkan apa yang dia dengarkan di majelis. Ketika kita mati, dia masih mengamalkan itu, pahala kita tidak diputus oleh Allah. Apalagi kalau dia punya anak nantinya, dan anaknya diajarkan seperti dia, gara-gara kita ngajak dia ke majelis, berapa jumlah pahala. Belum lagi kalau kita bisa mampu mengajak orang secara ramai, tulis di medsos. Hari ini ada Jalsatul Itsnain, hari ini ada majelis Rotibul Haddad, kita ikut menyebarkan. Karena metek tok, apalagi aplikasi Facebook karek mejet tok, bagikan, ceklek, orang membaca, orang tertarik, apalagi ikut streamingnya, kita ikut menyebarkan. Berapa juta orang yang melihat, berapa banyak huruf yang mereka dengarkan dari majelis ini, sehingga mereka ikut taklim dari streamingnya, ikut taklim, dan mereka bisa mengamalkan. Berapa banyak pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sesuatu yang remeh. Kita bagikan kebaikan di sosial media, kita mendapatkan pahala jariah. Begitu juga kalau kita membagikan pahala yang buruk, fitnah, adu domba, itu namanya keburukan yang jariah, yang walaupun orangnya mati tetap pahalanya akan bergulir terus. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita salah kumpulan. Orang kalau udah salah kumpulan, waliyadzubillah